Anime Viral Hit episode yang pertama dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada momen ini, kita pun seketika langsung diperlihatkan dan juga diperkenalkan mengenai beberapa karakter penting yang nantinya akan muncul serta memiliki peran penting di dalam season yang pertamanya ini. Di mana karakter utama kita adalah seorang pria yang awalnya sangat culun dan juga sangat lemah, yaitu Robin. Kemudian yang kedua adalah Pak Go. Dia merupakan salah satu tokoh antagonis yang selalu membuli dan juga menghajar Robin demi bisa mendapatkan uang pada channel YouTube-nya melalui tayangan live streaming. Lalu yang ketiga adalah Gio atau kita sebut saja Jigsae. Dia adalah anak buah dari Pak Go sekaligus orang yang memberikan ide kepada Pak Go untuk dapat mencari uang melalui YouTube. Selain itu, Jigsae merupakan salah satu tokoh utama yang nantinya akan mengalami sebuah titik balik dari yang awalnya berada pada pihak musuh, namun nantinya akan berpindah menjadi partner dari Robin untuk dapat menghasilkan uang juga. Nah, suatu hari, Robin yang merasa bahwa dirinya saat ini sudah muak dengan kehidupannya yang terus seperti ini. Akhirnya tanpa sengaja justru malah mendengar ucapan dari Pak Go yang berkata seperti ini kepada teman-temannya. Bahwa di dalam satu kali live streaming, Pak Go bisa mendapatkan uang sebesar 300.000 yen. Sedangkan Robin harus bekerja siang dan juga malam demi bisa membantu pengobatan ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit kankernya. Namun hanya dibayar 30.000 won selama 1 minggu penuh. Itu pun uang hasil kerja keras dari Robin seketika langsung menjadi habis hingga dia pun tidak memiliki tabungan sama sekali. Hal itulah yang membuat Robin akhirnya seketika langsung menjadi kesal. Hingga pada momen yang sama ini, dia pun sempat memiliki niat untuk dapat bertarung melawan Pak Go dan juga menyudahi semua omong kosongnya itu. Namun di tengah ketegangan tersebut, Jigsae yang kebetulan pada saat itu sedang duduk di sampingnya, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Robin. Wah, enak sekali bisa mendapatkan uang 300.000 yen hanya dalam waktu yang sangat singkat. Jika begitu, apa lebih baik aku membuat channel YouTube saja dan juga melakukan hal yang sama seperti Pak Go untuk bisa menghasilkan uang. Namun, karena saat ini aku belum memiliki KTP dan juga tidak memiliki nomor rekening, maka bagaimana jika aku meminjam KTP dan juga nomor rekening ibumu? Mengingat dengan rencana seperti itu, maka kita pun bisa menghasilkan uang sama-sama. Mendengar ucapan dan juga permintaan dari Jigsae tersebut, Robin yang sama sekali tidak bisa menolak akhirnya seketika setuju. Hingga mereka berdua pun akhirnya langsung membuat janji untuk dapat datang ke rumah Robin ketika malam hari nanti. Setelah beberapa saat berlalu dan setelah merenungi semua nasibnya itu, maka pada momen yang berikutnya, Pak Go pun tiba-tiba saja langsung datang menuju ke tempat kerjanya hanya demi bisa melakukan live streaming. Di mana tujuan dari Pak Go adalah untuk bisa memberikan sebuah tantangan kepada salah satu karyawan perempuan yang saat ini ada di tempat kerja Robin. Sederhananya, Bomi diminta menyelesaikan sebuah tantangan dari Pak Go, yaitu dia harus bisa membuat burger sesuai dengan gambar promosi dari tempatnya bekerja hanya dalam waktu 30 detik saja. Di mana jika Bomi gagal melakukan hal itu, maka Bomi pun harus memberikan nomor teleponnya kepada Pak Go dan Bomi pun harus mau diajak jalan-jalan oleh Pak Go setelah dirinya selesai bekerja. Mendengar tantangan tersebut, Bomi pun seketika langsung terkejut. Karena pada dasarnya, membuat burger sesuai dengan permintaan dari Pak Go sangatlah mustahil sekali jika diselesaikan dalam waktu 30 detik. Mengingat burger tersebut sangat sulit sekali dibuat dan memiliki 30 bahan yang berbeda. Beruntungnya di tengah kebingungannya ini, Robin pun tiba-tiba saja langsung datang dan memberikan pesanan dari Pak Go kurang dari 30 detik. Hingga tantangan dari Pak Go seketika langsung gagal dan Pak Go pun akhirnya langsung diminta pergi oleh Robin. Karena saat ini antrian di belakang Pak Go sudah panjang. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Pak Go pun seketika langsung menjadi malu. Karena semua tantangan dari Pak Go barusan akhirnya berhasil digagalkan ketika dirinya sedang live streaming. Sementara itu di sisi lain, Bomi justru malah terlihat terkesan dengan semua bantuan dari Robin. Karena berkat dirinya, Pak Go tidak bisa mengganggunya lagi ketika dirinya sedang bekerja. Nah, menariknya, tepat pada momen yang sama tersebut, Robin yang saat itu sudah membalikkan badannya, akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Sial, aku tidak akan pernah membiarkan Pak Go bisa mengganggu Bomi lagi. Karena faktanya, Bomi adalah incaranku atau Bomi adalah wanita idamanku. Scene pun kini kembali berpindah. Setelah Robin sudah pulang kerja, maka Jigsae pun langsung datang menuju ke rumahnya. Di mana pada momen itu, dia pun langsung menyalakan komputer dari Robin dan dia pun langsung melakukan live streaming dengan menggunakan sebuah tantangan. Yaitu, jika Jigsae bisa membunuh 30 player lain di dalam game yang sedang dia mainkan itu,
maka dia pun akan mendapatkan uang sebesar 300.000 yen. Namun di tengah permainannya itu, Hobin pun tanpa sengaja justru malah menginjak kabel listrik yang kebetulan pada saat itu ada di dalam kamarnya. Sehingga kabel itu pun seketika langsung menjadi terputus dan layar monitor tempat Jigsae bermain game seketika langsung menjadi mati. Di momen tersebutlah, Jigsae akhirnya seketika langsung menjadi sangat emosi kepada Hobin. Karena gara-gara Hobin, tubuh dari Jigsae saat ini dipenuhi dengan kuah kimchi. Serta dirinya pun saat ini menjadi gagal menjalankan sebuah tantangan yang diberikan oleh para penontonnya. Oleh karena itu, Jigsae pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung mencoba untuk melampiaskan semua emosinya tersebut menuju kepada Hobin. Dengan cara mengajaknya bertaruh 1 lawan 1 di dalam kamar milik Hobin. Melihat hal itu di depan matanya, Hobin pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Apalagi, Jigsae sempat menghina ibu dari Hobin. Hingga pada kesempatan yang sama itu, Hobin pun tanpa pikir panjang, akhirnya segera menghantam wajah dari Jigsae dengan menggunakan kepalan tinjunya. Sampai membuat tubuh dari Jigsae seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Nah, pertempuran menegangkan mereka berdua pun terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga setelah mereka berdua sudah mulai lelah, Jigsae pun akhirnya memutuskan untuk bisa pulang dengan penuh rasa kecewa. Singkat cerita, setelah 1 hari berlalu, atau tepatnya setelah Hobin sudah terbangun dari tidurnya, maka di momen yang sama itu, Jigsae pun seketika langsung mencoba untuk bisa menelponnya lagi sambil berkata seperti ini kepadanya. "Woi Hobin, cepat hapus video live streaming yang semalam kita rekam di kamarmu. Karena kenyataannya, hal itu sangat memalukan dan juga membuat diriku menjadi pecundang." Mendengar ucapan dari Jigsae tersebut, Hobin pun seketika langsung menjadi kebingungan. Karena pada dasarnya, dirinya saat ini baru sadar bahwa kabel listrik yang semalam putus ternyata bukanlah kabel listrik dari komputer milik Hobin, tapi justru malah hanya kabel dari monitornya saja. Sehingga ketika listriknya mati, maka yang terputus hanyalah listrik dari monitornya saja. Yang artinya, proses pertarungan dari mereka berdua ternyata tanpa sengaja justru malah terekam pada channel YouTube milik Hobin. Sehingga ketika mereka berdua sudah terbangun, maka mereka pun kini seketika langsung menjadi terkejut. Mengingat jumlah penonton yang menyaksikan acara pertarungan dari mereka berdua ternyata sudah mencapai lebih dari 10 juta orang. Nah, berdasarkan hal itu, Hobin pun seketika langsung menjadi teringat dengan semua penjelasan dari Pak Go. Bahwa 1 orang penonton yang datang menuju ke channel YouTube-nya sama dengan 1 won. Yang artinya, jika saat ini orang yang menonton di channel Hobin sudah mencapai lebih dari 10 juta orang, maka secara tidak langsung, gaji yang dihasilkan oleh Hobin dalam semalam tentunya akan berjumlah lebih dari 10 juta won. Itulah yang membuat Hobin akhirnya seketika langsung memutuskan bahwa dirinya tidak akan pernah menghapus video pertarungan memalukan yang dilakukan oleh mereka berdua semalam. Karena sejatinya, Hobin sudah terbiasa mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ataupun dihina-hina oleh semua teman-temannya di sekolah. Jadi, permasalahan kecil seperti ini sama sekali tidak membuat Hobin menjadi panik. Apalagi untuk saat ini, Hobin justru malah mendapatkan uang dari hasil mempermalukan dirinya sendiri. Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Jigsae. Karena jika Hobin tidak mau menghapus video pertarungan dari mereka berdua, maka secara otomatis dirinya pun akan menjadi turun derajat. Dari yang awalnya menjadi anak buah dari Pak Go, sekarang justru malah menjadi bahan tertawaan oleh semua teman-teman yang lain. Scene pun kini kembali berpindah. Setelah 1 hari berlalu, Jigsae pun akhirnya langsung datang untuk menemui Hobin sambil berkata seperti ini kepada Hobin. Bahwa jika Hobin mau bekerja sama dengan dirinya, maka Jigsae akan membantu Hobin untuk bisa mendapatkan uang jauh lebih banyak lagi dari apa yang didapatkan oleh Hobin sekarang. Karena pada dasarnya, otak dibalik kesuksesan dari Pak Go sebagai seorang YouTuber adalah Jigsae itu sendiri. Oleh karena itu, Jigsae pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menawarkan sebuah pilihan menuju kepada Hobin. Yaitu, jika Hobin mau bekerja sama dengan dirinya untuk bisa membuat video perkelahian yang disiarkan secara langsung di channel YouTube milik Hobin, maka gaji atau penghasilan dari mereka nantinya akan dibagi menjadi 2 dengan rasio 9:1. Di mana Jigsae akan mendapatkan 90%, sedangkan Hobin hanya bisa mendapatkan 10%-nya saja. Mendengar penawaran dari Jigsae tersebut, Hobin pun seketika langsung menolaknya. Karena menurut Hobin, orang yang akan bertarung dan juga babak belur adalah dirinya sendiri. Tapi kenapa justru malah Jigsae yang mampu mendapatkan penghasilan lebih banyak? Oleh karena itu, Hobin pun langsung memutuskan untuk pergi, serta dia pun juga berkata kepada Jigsae bahwa dirinya akan membuat video dengan menggunakan caranya sendiri tanpa bantuan dari Jigsae. Nah, menyaksikan respon dan juga jawaban dari Hobin itu, Jigsae pun seketika langsung menjadi panik. Karena jika Hobin sampai menolaknya, maka untuk selamanya, Jigsae akan terus menjadi seorang pecundang.
Mengingat video pertarungannya melawan Obin yang sangat memalukan saat ini sudah disaksikan oleh banyak sekali orang. Oleh karena itu, Jigsaw pun dengan berat hati, akhirnya langsung memberikan sebuah penawaran terakhirnya menuju kepada Obin, yaitu sistem bagi hasil 1:9. Di mana Obin nantinya akan mendapatkan penghasilan sebesar 90%. Sedangkan Jigsaw hanya akan mendapatkan penghasilan sebesar 10% saja. Di momen inilah, Obin pun akhirnya langsung membalikkan badannya sambil tersenyum licik kepada Jigsaw. Haha, baguslah. Kalau begitu, saat ini aku sudah setuju. Jadi, mulai sekarang, ayo kita bekerja sama untuk bisa menghasilkan uang. Dengan cara membuat konten pertarungan secara live streaming yang akan disiarkan ke seluruh dunia. Wow, menarik banget ya. Itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.